Selamat pagi buat anak didik Bapak. Gimana kabar kalian? Pasti sehat kan? Bapak berharap kondisi kalian baik-baik saja dan tetap di rumah dan stay at home. Baiklah, sebelum dimulai proses belajar mengajar kita, alangkah baiknya kita melakukan kebaktian singkat atau berdoa di rumah masing-masing. Doa dimulai. Oke, selamat pagi. Materi kita pagi hari ini yaitu tentang potensi sumber daya alam dan kemaritiman Indonesia. Yang dimaksud dengan potensi sumber daya alam Indonesia adalah Indonesia dikenal sebagai negara dengan potensi sumber daya alam yang sangat besar, dan Indonesia juga dikenal sebagai negara maritim yang sangat besar. Sebagian besar wilayah Indonesia merupakan lautan. Selain kekayaan sumber daya alam di darat, juga kekayaan sumber daya alam di laut yang tidak kalah besarnya. Potensi sumber daya alam Indonesia. Sumber daya alam adalah semua bahan yang ditemukan dalam alam, dapat dimanfaatkan atau dipakai untuk kepentingan hidupnya. Sedangkan potensi sumber daya alam Indonesia dapat dilihat dalam beberapa ragam bentuk, seperti air, udara, tanah, hutan, bahan tambang, dan sumber daya alam ini disebut sebagai sumber daya alam non hayati atau tidak hidup. Inilah merupakan sumber daya alam, bentuk-bentuk sumber daya alam Indonesia. Adapun jenis-jenis sumber daya alam
yang tidak dapat diperbarui, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbarui adalah sumber daya alam yang dapat diadakan kembali meskipun sumber daya alam tersebut telah habis dimanfaatkan. Sumber daya alam tersebut yaitu berupa contohnya seperti udara, air, tanah. Sumber daya alam ini termasuk sumber daya non hayati atau tidak hidup. Itu yang pertama, bagian A, udara. Bagian A, udara. Udara. Dengan kata udara sering kita kenal dalam kehidupan kita sehari-hari. Misalnya, seluruh makhluk hidup, baik Bapak, anak-anak sekalian, pasti membutuhkan udara untuk bernapas. Tanpa makanan, minum, dan beberapa hari kita masih dapat hidup. Akan tetapi, tanpa udara kita hanya bertahan beberapa menit. Oleh sebab itu, marilah kita jaga hutan kita. Karena hutan adalah disebut dengan paru-paru dunia. Oleh karena itu, tanpa ada hutan, oksigen atau udara itu akan berkurang. Karena hutan sekarang sudah habis ditebangkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, seperti kebakaran hutan lah, penebangan liar lah. Oleh sebab itu, marilah kita jaga hutan kita sebaik mungkin, dan kita rawatlah hutan itu supaya udara itu tetap ada dan tetap bersih dan bisa kita pakai untuk kehidupan kita sehari-hari. Yang kedua, B, air. Air beserta sering kita dengar sehari-hari. Untuk kebutuhan kita pun sehari-hari pernah kita pakai air. Misalnya, manusia, hewan dan tumbuhan selalu membutuhkan air. Air merupakan sumber daya alam yang dapat diperbarui. Dengan kata lain, keberadaan air di muka bumi tetap bersih dan tetap menjaga kelestarian air, dan tidak membuang sampah sembarangan ke sungai. Karena membuang sampah ke sungai menyebabkan potensi air tersebut menjadi rusak atau kotor. Dan sebab air itu bisa kita pakai untuk kebutuhan kita sehari-hari. Contohnya lah itu ya seperti ada kita pakai lah ya kan. Contohnya seperti mencuci pakaian, yang kedua yaitu menyuci piring. Yang ketiga yaitu untuk memasak air minum. Inilah kegunaan manfaat air, yaitu seperti mencuci pakaian, mencuci piring, dan memasak air minum. Sumber air di bumi ini dapat bisa terlestari, dapat kita lihat seperti di sungai, di danau, di laut, dan maupun di mata air. Manfaat air dalam kehidupan kita sudah banyak kita pakai, yaitu seperti contohnya antara lain yaitu mengairi pertanian, membuat peternakan, membuat
perikanan, dan membangkit PLTA. Yang ketiga yaitu bagian C, tanah. Tanah dengan kata tanah sudah sering kita ketahui dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu tanah. Tanah merupakan sumber daya alam yang sangat penting bagi kehidupan kita. Tanah dapat diperbarui. Tanah adalah lapisan muka bumi yang berbentuk batuan-batuan yang lapuk. Contohnya seperti inilah, batuan-batuan lapuk. Secara alami, tanah akan berbentuk berlapis-lapis. Lapis yang atas dari berbentuk oleh humus. Humus berasal dari pelapukan. Humus berasal dari kata pelapukan. Yang dimaksud dengan kata pelapukan di sini adalah seperti, contohnya itu seperti binatang dan tumbuhan yang telah mati dan membusuk, menyebabkan terjadinya pelapukan. Pelapukan tersebut terjadi secara terus-menerus. Pelapukan tersebut kemudian akan membentuk struktur tanah. Adapun manfaat tanah, dalam kehidupan kita sehari-hari sangat banyak, yaitu seperti contohnya seperti membuat sebuah permukiman atau perumahan. Yang kedua itu untuk bercocok tanam. Yang ketiga membuat sebuah perkebunan dan membuat sebuah pertanian dan lain-lain sebagainya. Adapun jenis-jenis potensi sumber budaya antara lain yaitu yang pertama, potensi sumber daya hutan. Yang dimaksud dengan potensi sumber daya hutan ialah hutan Indonesia memiliki potensi yang sangat besar, yaitu 99,6 juta hektar atau sebesar 52,3% dari wilayah luas Indonesia. Hasil hutan sebenarnya tidak hanya sekedar kayu. Hutan Indonesia juga menghasilkan buah-buahan dan obat-obatan. Di Indonesia terdapat 4.000 jenis kayu yang 267 diantaranya merupakan kayu yang memiliki nilai ekonomi juga. Jadi secara umum jenis kayu yang sebenarnya adalah sebagai berikut. Satu yaitu kayu keruing. Yang kedua kayu jati, banyak dihasilkan di Jawa Timur. Yang ketiga yaitu rotan, banyak dihasilkan di Kalimantan. Yang keempat yaitu kayu cendana, banyak dihasilkan di Nusa Tenggara Timur. Yang kelima yaitu rasa malah dan
akasia banyak dihasilkan di Jawa Barat. Adapun fungsi hutan atau manfaatnya yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu menyimpan air hujan dan kemudian mengalirkannya ke sungai dan danau. Sehingga pada musim hujan atau musim kemarau tidak mengalami kekeringan. Yang kedua yaitu tempat hidup bagi flora dan fauna dan menjadi sumber makanan dan obat-obatan pada saat ini maupun masa makan yang akan datang. Yang ketiga yaitu mencegah terjadinya erosi atau pengikisan karena air hujan tidak langsung jatuh ke tanah dan mengkikis tanah-tanah yang subur. Yang keempat yaitu menghasilkan oksigen dan menyerap karbon oksida sehingga suhu bumi terkendali. Yang kelima yaitu sumber kehidupan bagi masyarakat, khususnya masyarakat sekitar hutan dari produk yang dihasilkannya. Baru selanjutnya itu usaha-usaha untuk menyelamatkan hutan. Usaha-usaha untuk menyelamatkan hutan. Yang pertama itu melakukan menghemat pengguna kertas. Menghemat pengguna kertas. Maksudnya di sini menghemat pengguna kertas ialah kita tidak sewena-wena menebang hutan dan tetap menjaga kelestarian hutan supaya hutan itu tetap ada sehingga tidak menyebabkan erosi atau bencana banjir atau longsor. Yang kedua yaitu melakukan daur ulang kertas. Ya, yang dimaksud yang di sini yaitu yang bagian kedua itu melakukan daur ulang kertas, yaitu kita tidak mementingkan diri sendiri untuk membuat suatu kertas untuk menebangkan pohon, sehingga pohon itu apabila pohon itu dipotong atau ditebang maka akan menyebabkan bencana seperti tanah longsor dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu memelihara tanaman. Maksudnya memelihara tanaman di sini yaitu kita harus menjaga ekosistem hutan kita supaya tetap ada dan tidak merusaknya. Yang keempat yaitu ikut serta kegiatan penghijauan. Kegiatan penghijauan. Yang maksudnya di sini ialah ikut serta kegiatan penghijauan, maksudnya ialah di sini kita diajak untuk menanam kembali pohon yang sudah dirusak. Supaya pohon kita itu tetap ada dan tetap hijau dan bisa kita pakai untuk kehidupan kita sehari-hari. Bagian B-nya ialah potensi sumber daya tambang. Sekarang kita masih bagian B, ialah potensi sumber daya tambang.
Yang di sini ini masuk dengan potensi sumber daya tambang ialah Indonesia merupakan salah satu negara dunia yang terkaya dengan bahan tambang. Banyak sekali jenis-jenis tambang antara lain yaitu yang pertama itu seperti minyak bumi dan gas. Minyak bumi dan gas merupakan sumber energi utama yang saat ini banyak dipakai untuk keperluan industri, transportasi, dan rumah tangga. Cadangan minyak bumi Indonesia terus berkurang seiring dengan pengambilan atau eksploitasi yang terus dilakukan. Ada yang memperkirakan dalam waktu 14 hari ke depan cadangan tersebut akan habis dan Indonesia terpaksa harus membeli atau mengimpor dari negara lain sebarang minyak bumi dan gas di Indonesia dapat dilihat pada tabel berikut. Yang pertama itu nama kepulauannya, contohnya itu seperti Sumatera. Daerah penghasil minyak buminya yaitu Peruwela dan Loksemawe, Nanggora C Darussalam, Sungai Pakning dan Dumai Riau, Laju Sungai Gerong dan Muara Enim atau Sumatera Selatan. Yang kedua yaitu Kalimantan. Kalimantan yaitu daerah penghasil minyak buminya yaitu seperti Pulau Tarakan, Balikpapan, Pulau Bunyu, dan Sungai Mahakam atau di Kalimantan Timur. Rantau Tanjung dan Amuntai, Kalimantan Selatan. Yang ketiga yaitu Papua. Daerah penghasil minyak buminya yaitu Kalamono, Sorong, dan Babo. Yang kedua yaitu Batubara. Batubara. Ini ya, batubara. Batubara adalah batuan sedimen yang berbentuk dari sisa tumbuhan yang telah mati dan mengendap selama jutaan tahun yang lalu. Unsur-unsur yang menyusunnya terutama adalah karbon, hidrogen, dan oksigen. Energi yang dihasilkan batubara dapat digunakan sebagai pembangkit listrik untuk keperluan rumah tangga atau memasak, pembakaran pada industri, batu bata atau genteng semen, batu kapur, biji dan baja, industri kimia dan lain-lain sebagainya. Produk batubara di Indonesia mencapai 246 juta ton per tahun. Tempat persebaran batubara di Indonesia terletak di Kalimantan Timur atau lembah sungai Berau dan Samarinda. Sumatera Barat yaitu di Ombilin dan Sawalunto. Kalau sementara di Sumatera Selatan yaitu di Bukit Asam dan Tanjung Enim. Yang ketiga boksit. Boksit. Yang dimaksud dengan boksit adalah sumber biji utama untuk menghasilkan aluminium. Boksit bermanfaat untuk industri keramik, logam, kimia, dan metalurgi. Indonesia memiliki potensi boksit yang cukup besar dengan produksi mencapai 1.262.710 per ton. Persebaran boksit di Indonesia berada di Kepulauan Riau atau di Kepulauan Bentang, dan sedangkan di Kalimantan yaitu di Sangkawan. Yang keempat yaitu pasir besi. Yang dimaksud dengan pasir besi ialah pasir besi dimanfaatkan untuk industri,
logam, besi, dan industri semen. Aktivitas penyebaran pasir besi dapat dilakukan atau ditemukan di Cilacap, yaitu terletaknya di Jawa Tengah. Sementara kalau di Sumatera, Lombok, Yogyakarta, Gunung Tegak atau Lampung, Pegunungan Kerbek atau Sulawesi Selatan, dan Pulau Sebuku, Kalimantan Selatan. Yang kelima, emas. 5. Emas pada umumnya dimanfaatkan untuk perhiasan. Jadi produksi emas Indonesia pada tahun 2003 mencapai 141,019 ton. Persebaran emas di beberapa wilayah Indonesia meliputi seperti tambang Freeport ya di Papua, Freeport atau Timika. Yang kedua itu Kalimantan Barat atau Sambas dan lain-lain sebagainya. Udah cuma itu aja. 2. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Maksudnya di sini ialah sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui adalah sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui atau dia diadakan kembali setelah digunakan. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui terdapat dalam perut bumi. Barang-barang yang terdapat dalam perut bumi disebut barang tambang. Barang tambang tersebut tidak ada berbentuk logam, mineral, dan bukan logam. Yang bagian A yaitu barang tambang logam. Barang tambang logam antara lain yaitu seperti besi, emas, perak, timah, tembaga, boksit, nikel, dan mangan dan lain sebagainya. Yang kedua, B. Barang tambang bukan logam. Barang tambang bukan logam ialah antara lain seperti minyak bumi, gas alam, dan batu bara. Yang bagian C ialah barang tambang mineral. Mineral termasuk barang tambang bukan logam. Contohnya yaitu seperti batu kapur, yodium, kalsit, asbes, barelang, dan lain sebagainya. Ya, kita masuk sekarang bagian C, yaitu manfaat sumber daya alam. Yang dimaksud dengan manfaat sumber daya alam ialah sumber daya alam yang harus dimanfaatkan sebaik mungkin. Dengan demikian, sumber daya alam tersebut dapat terus kita nikmati atau kita pakai. Sumber daya alam yang ada di Indonesia bermanfaat untuk pemenuhan hidup masyarakat. Pemanfaatan sumber daya alam antara kota dan desa berbeda. Tentu, kalau misalnya memanfaatkan sumber daya alam di kota yaitu ibaratkan pemanfaatan sumber daya alamnya sudah menggunakan teknologi. Sedangkan pemanfaatan sumber daya alam di desa masih menggunakan cara manual. Pada daerah perkotaan, sumber daya alam diolah secara modern, lain halnya dengan daerah perdesaan yang masih tradisional. Selain itu, kebutuhan sumber daya alam di perkotaan lebih besar dibandingkan di perdesaan. Namun, sumber daya alam yang dimanfaatkan tersebut digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Contohnya lah yang kita ketahui yaitu seperti minyak bumi. Minyak bumi dimanfaatkan sebagai bahan bakar seperti bensin, solar, minyak tanah, dan lain-lain sebagainya. Ya, kita masuk sekarang bagian potensi kemaritiman Indonesia.
Sekarang kita masuk ke itu pada potensi kemaritiman Indonesia. Indonesia dikenal sebagai negara kedaulatan kemaritiman terbesar di dunia. Luas laut Indonesia mencakup 2/3 dari seluruh wilayah Indonesia, yaitu 5,8 juta km kuadrat. Indonesia sangat kaya akan potensi lautnya. Ya jelas, Indonesia kaya dengan potensi lautnya seperti terumbu karang, ikan, kerang, dan lain sebagainya. Itulah termasuk kekayaan kelautan Indonesia yang ada saat ini. Sedangkan Indonesia sangat kaya akan potensi lautnya. Di dalamnya terdapat sekitar 28.000 spesies flora dan 350 spesies fauna dan 110 mikroba. Di wilayah perairan Indonesia terjadi pencurian ikan atau illegal fishing. Wilayah yang paling rawan dan praktik pencurian ikan adalah di Laut Natuna, yaitu terletaknya di Kepulauan Kepri, atau di Kepulauan Bintang, yaitu letaknya di Kepulauan Riau. Yang bagian B ialah hutan makro. Hutan makro. Hutan makro. Hutan makro yaitu kekayaan. Inilah contohnya hutan makro. Hutan makro yaitu kekayaan laut Indonesia. Juga berada di wilayah pesisir pantai dan rumput laut, padang lumun dan terumbu karang. Hutan makro atau disebut hutan bakau adalah tipe hutan yang berada di era pasang surut laut yang nampak yang ada di pada gambar tersebut. Adapun fungsi yang kedua yaitu fungsi hutan makro sebagai potensi sumber daya laut Indonesia, yaitu fungsi ekologis dan ekonomis. Fungsi ekologis dan ekonomis yaitu fungsi yang pertama itu fungsi ekologis. Fungsi ekologis hutan makro adalah sebagai habitat atau tempat hidup binatang laut untuk berlindung, mencari makanan, dan berkembang biak. Fungsi ekologis yang lain dari hutan makro adalah untuk melindungi pantai dari abrasi air laut. Itulah gunanya fungsi hutan makro yang terdapat di perairan pesisir pantai Indonesia. Sedangkan yang kedua yaitu fungsi ekonomis hutan makro. Yang pertama yang tadi kan fungsi ekologis hutan makro. Sekarang yaitu kita masuk kepada fungsi ekonomis hutan makro, yaitu berupa nilai ekonomis dari kayu pepohonan dan makhluk hidup yang ada di dalamnya. Biasanya penduduk memanfaatkan kayu sebagai bahan kayu bakar atau bahan pembuat arang. Kayu
baku juga dapat dijadikan bahan pembuat kertas. Seperti kertas yang kayak gini. Sebagai alat tulis. Selain kayu, hutan makro juga dihuni oleh beberapa beragam fauna yang bernilai ekonomis. Bagian ketiganya yaitu hutan makro tersebar di pesisir sebelah barat Pulau Sumatera. Beberapa bagian di pantai utara Pulau Jawa, sepanjang pesisir Pulau Kalimantan, pesisir Pulau Sulawesi, pesisir sebelah selatan Papua, dan lain sebagainya. Dan beberapa pulau kecil lainnya. Luas hutan makro di Indonesia mencapai sekitar 3 juta hektar. Inilah luas hutan makro Indonesia, yaitu mencapai sebanyak 3 juta hektar yang tersebar di sepanjang 95 ribu kilometer pesisir Indonesia. Sekarang yaitu bagian C. Bagian C yaitu terumbu karang. Terumbu karang. Yang dimaksud dengan terumbu karang adalah sekumpulan hewan yang bersimbiosis dengan sejenis tumbuhan alga yang disebut dengan zooxanthellae. Terumbu karang termasuk dalam jenis filum Cynindera. Kelas Archozoa yang memiliki tentakel. Adapun fungsi dan manfaat terumbu karang bagi Indonesia ialah terumbu karang juga merupakan salah satu potensi kelautan Indonesia. Terumbu karang adalah terumbu atau batuan yang ada di dalam gambar ini, batuan atau sedimen kapur di laut yang berbentuk dari kapur yang sebagian besar dihasilkan dari korang atau binatang yang menghasilkan kapur untuk karang tubuhnya. Yang kedua yaitu Indonesia merupakan negara yang memiliki terumbu karang terluas di dunia. Karena luas terumbu karang di Indonesia yaitu mencapai 284,3 ribu kilometer kuadrat atau setara dengan 18% dari terumbu karang yang ada di seluruh dunia. Keanekaragaman hayati terumbu karang sebagai potensi sumber daya laut Indonesia yang tertinggi di dunia. Terumbu karang juga merupakan salah satu potensi kelautan Indonesia. Terumbu karang adalah terumbu karang batuan kapur yang berbentuk dari kapur sebagian besar yang dihasilkan dari koral atau binatang laut. Sedangkan
dan beberapa pulau kecil lainnya. Terumbu karang akan dapat tumbuh dengan baik pada suhu perairan laut antara 21 sampai 29 derajat Celcius. Inilah suhu yang digunakan pada terumbu karang, yaitu sebanyak atau sekitar 21 sampai 29 derajat Celcius. Pertumbuhan terumbu karang juga akan baik pada kondisi air yang sangat jernih, bersih, dan dangkal. Kedalaman air yang baik untuk terumbu karang tidak lebih dari 18 meter. 18 meter. Terumbu karang memiliki banyak manfaat, baik manfaat bersifat ekonomis, ekologis maupun sosial ekonomi. Dan Indonesia mampu mengekspor terumbu karang ke beberapa negara-negara yang ada di dunia, seperti contohnya itu Indonesia mengekspor terumbu karang itu seperti kepada Jepang, Cina, Amerika dan lain-lain sebagainya. Demikianlah materi kita pada hari ini. Jika ada bertanya maupun kesalahan Bapak yang mengajar pada saat ini, Bapak mohon maaf. Dan tetap di rumah dan stay home, dan selamat berjumpa kembali.